Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita. Seperti yang ada di video pembelajaran minggu sebelumnya, hari ini materi kita masih sama, yaitu tentang bilangan, operasi perkalian pada bilangan pecahan. Nah, tanda operasi perkalian itu ini ya, atau titik. Kalau misalkan ibu pakai titik atau tanda seperti ini atau X, itu artinya perkalian. Nah, untuk perkalian bilangan pecahan, misalkan ada A per B dikali C per D, itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Jadi pembilang dan pembilangnya dikalikan, terus penyebut dan penyebutnya juga dikalikan. Nah, kalau penjumlahan tadi beda ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan hanya pembilangnya saja yang dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau di perkalian itu antar sesama pembilang dikalikan dan antar sesama penyebut juga dikalikan. Misalkan ada contoh soal, tentukan hasil perkalian dari bilangan pecahan berikut. Nah, ini ada contoh soal pecahan campuran 2, 4 per 5 dikali 1, 3 per 7. Nah, kita ubah dulu si pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti ini. Sudah bisa ya kemarin mengubahnya. 2 dikali 5 ditambah 4 hasilnya 14. 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 7 ditambah 3 hasilnya 10 per 7. Penyebutnya tetap. Terus tinggal kita kalikan penyebut kali penyebut, pembilang dan dikali pembilang. 14 dikali 10 hasilnya 140 dan 5 dikali 7 hasilnya 35. Jadi diperoleh hasilnya 140 per 35. Nah, ini bisa disederhanakan. 140 dibagi 35 itu hasilnya 4. Makanya diperoleh hasilnya 4. Operasi hitung selanjutnya itu ada operasi pembagian. Nah, tandanya seperti ini. Pembagian atau titik 2. Caranya untuk pembagian bilangan pecahan, misalkan ada pecahan A per B dibagi C per D, itu sama dengan A per B dikali D per C, sama dengan A dikali D per B dikali C. Jadi kalau mau mengubah operasinya, pembagian jadi perkalian, yang pembilang pada pecahan yang kedua itu jadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Kebalikannya. Selanjutnya sama aja sama yang perkalian tadi, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Lanjut ke contoh soal. Tentukan hasil pembagian dari bilangan pecahan berikut. 1, 4 per 5 dibagi 9 per 20. Berapa hasilnya? Nah, karena ada pecahan campuran yang ini, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Diperolehlah 9 per 5. Selanjutnya, kita ubah operasi pembagian menjadi perkalian. Tapi, pecahan yang kedua, untuk penyebutnya jadi pembilang, dan pembilangnya jadi penyebut. Makanya diperoleh 9 per 5 dikali 20 per 9. Selanjutnya tinggal dikalikan. 9 dikali 20 itu hasilnya 180. 5 dikali 9 itu hasilnya 4. 5. Kita sederhanakan. 180 dibagi 45 itu hasilnya 4. Makanya diperoleh hasilnya 4. Lanjut ke operasi hitung campuran bilangan pecahan. Untuk aturannya sama aja seperti yang bilangan bulat. Yang pertama didahulukan yang di dalam kurung, terus kalau ada perkalian pembagian dan penjumlahan pengurangan, maka didahulukan yang perkalian atau pembagian.
Terus, jika hanya terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan secara beruntun dari depan. Untuk yang perkalian dan pembagiannya sama aja, dikerjakan beruntun juga dari belakang. Dari depan, maaf. Untuk contoh soalnya, ada 240% ditambah 3,6 dibagi 4/9. Nah, bisa tulis seperti ini. Paham ya maksudnya? Yang ini masih tetap, terus yang ini didahulukan karena dia operasi pembagian, maka didahulukan daripada operasi penjumlahan. Terus yang 3,6 nya dijadiin pecahan. 3,6 kalau dijadiin pecahan berarti 36/10 karena satu angka di belakang koma. Nah, operasi pembagian dijadiin perkalian, maka pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadinya seperti ini. Nah, terus tinggal dikaliin, diperoleh seperti ini. Barulah kita rubah si persennya yang 240 menjadi pecahan juga. Berarti 240/100 ditambah sama hasil yang tadi. Disederhanakan, sama-sama yang ini dibagi 10, nolnya hilang 1, maka penyebut kedua pecahan sama. Maka bisa langsung dijumlahkan saja. Diperoleh 105/10. Atau disederhanakan lagi 21/2. Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Langkah-langkahnya yang pertama, ubah semua bilangan pecahan menjadi bentuk yang sama. Misalkan mau diubah ke pecahan biasa semua, mau diubah ke desimal, mau diubah ke bilangan bulat, atau ke persen juga bisa. Terus urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya, tergantung yang diminta sama soal. Yang ketiga, setelah diurutkan, ubah kembali ke bentuk semula tanpa mengubah posisi bilangan yang telah diurutkan. Contoh soal. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Urutkan bilangan 5%, 1/2, 0,3, dan 0,25 dari yang terbesar. Nah, 5% itu sama dengan 5/100, terus 1/2 nya tetap, 0,3 nya dijadiin pecahan jadi 3/10, terus 0,25 nya kalau dijadiin pecahan jadi 25/100. Nah, ini ibu jadiin semuanya jadi pecahan. Tinggal kita samain dulu penyebutnya, baru diurutkan si pembilangnya. Nah, karena ini sudah sama penyebutnya, tinggal yang dua lagi. Yang ini sama yang ini. Kita samakan penyebutnya dengan 100. Nah, supaya jadi 100 pembilangnya, maka pembilang sama penyebut yang 1/2 ibu kalikan sama 50. 1 dikali 50, 50, 2 dikali 50 jadi 100. Terus sama deh penyebutnya sama ini juga. Terus yang ketiganya yang 0,3, biar jadi 100 si penyebut, ibu kalikan pembilang sama penyebutnya dengan 10. 3 dikali 10, 30. 10 dikali 10, 100. Dapat deh penyebutnya sama. Nah, karena penyebutnya sudah sama, bandingkan saja pembilangnya. Urutkan pembilang dari yang terbesar, maka diperoleh yang paling besar pembilangnya 50, yang kedua 30, yang ketiga 25, dan yang terakhir 5. Terus ubah lagi ke bentuk semula, maka diperoleh seperti ini. Nah, dapatlah urutan bilangan yang di soal dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, tiba deh di ujung video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian semua paham sama materi hari ini. Materi yang sudah ibu jelaskan
Tapi jika ada yang kurang paham atau yang kurang mengerti, silahkan tanyakan di forum WA kita, di grup WA, atau bisa juga tanyakan di classroom kita. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya. See you again, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.